pembahasan yang pertama yaitu metode pemecahan masalah atau problem solving method. Metode pemecahan masalah ini adalah suatu penyajian materi pelajaran yang menghadapkan siswa pada persoalan yang harus dipecahkan atau diselesaikan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode pemecahan masalah ini tidak hanya metode mengajar, tapi metode berpikir anak, karena dimulai dari menggali data, mencari data, sampai dengan menarik kesimpulan. Nah, metode pemecahan masalah ini melatih siswa memecahkan masalah, baik masalah pribadi maupun masalah kelompok yang akan dipecahkan secara perseorangan ataupun secara bersama-sama. Untuk kriteria pemilihan bahan pelajaran untuk yang pertama yaitu mengandung isu-isu yang mengandung konflik, bias dari berita, rekaman video, dan lain-lain. Maksudnya adalah konflik ini sangat disukai oleh siswa dan terdapat berita-berita yang mendukung bagi konflik-konflik ini. Yang kedua yaitu mendukung tujuan atau kompetensi yang harus dimiliki siswa sesuai kurikulum yang berlaku. Yang ketiga yaitu sesuai dengan minat siswa sehingga siswa merasa perlu untuk mempelajari. Nah, perlu adanya ketertarikan siswa bagi informasi-informasi yang akan digali. Yang keempat adalah bersifat familiar dengan siswa. Artinya informasi ini seringkali didengar, akrab sekali. Untuk manfaat metode pembelajaran pemecahan masalah yang pertama yaitu mengembangkan sikap keterampilan siswa dalam memecahkan permasalahan serta dalam mengambil keputusan secara objektif dan mandiri. Yang B, mengembangkan kemampuan berpikir para siswa. Anggapan yang menyatakan bahwa kemampuan berpikir akan lahir bila pengetahuan makin bertambah. Untuk opsi ini tidak hanya untuk SD dan MI, tetapi kita yang ada di perguruan tinggi pun akan makin bertambah pengetahuan jika kita seperti membaca buku, pengalaman-pengalaman seperti itu. Yang C, melalui inquiry atau problem solving, kemampuan berpikir tadi diproses dalam situasi atau keadaan yang benar-benar dihayati, diminati siswa serta berbagai macam ragam alternatif. Yang D yaitu membina pengembangan sikap rasa ingin tahu lebih jauh dan cara berpikir objektif mandiri, krisis analisis baik secara individual maupun kelompok. Tujuannya yang pertama yaitu siswa menjadi terampil menyeleksi informasi yang relevan, kemudian menganalisisnya dan akhirnya meneliti kembali hasilnya. Setelah menganalisis informasi-informasi tersebut dan mendapatkan hasilnya, akan mendapatkan kepuasan tersendiri bagi siswa. Yang ketiga yaitu potensi intelektual siswa meningkat, artinya kecerdasan siswa akan meningkat dengan sendirinya dengan belajar dengan metode pemecahan masalah ini. Yang keempat, siswa belajar bagaimana melakukan penemuan dengan melalui proses melakukan penemuan. Artinya, siswa ini akan belajar bagaimana penemuan-penemuan itu, proses-prosesnya, dan yang akhirnya akan membawakan hasil yaitu penarikan kesimpulan. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan tentang langkah-langkah metode pembelajaran pemecahan masalah. Yang pertama, ada masalah yang jelas untuk dipecahkan. Yang kedua, mencari data atau keterangan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, menetapkan jawaban sementara dari masalah tersebut. Yang keempat, menguji kebenaran jawaban sementara tersebut. Dan yang kelima, menarik kesimpulan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari metode pemecahan masalah yaitu memungkinkan menghubungkan pengajaran dengan kehidupan sehari-hari, dapat merangsang kemampuan intelektual dan daya pikir peserta didik, dapat melatih dan membiasakan peserta didik untuk menghadapi dan memecahkan masalah secara cermat, melatih peserta didik untuk berpikir secara sistematis dan menghubungkannya dengan masalah-masalah lainnya. Dan kekurangannya yaitu sering memerlukan waktu yang cukup banyak dan sering terpaksa mengambil waktu pelajaran lain. Jadi
kelemahannya atau kekurangan dari metode pembacaan masalah ini, dia ini lebih memerlukan waktu yang cukup banyak sehingga terpaksa mengambil waktu pelajaran yang lain atau waktu di luar pelajaran. Terus ada metode inquiry. Metode inquiry ini ada pendapat dari Piaget dan Hamalik. Tapi keseluruhannya metode inquiry itu adalah proses yang ditempuh siswa untuk memecahkan masalah, merencanakan eksperimen, melakukan eksperimen, dan mengumpulkan serta menganalisis data dan menarik kesimpulan. Jadi metode inquiry ini itu digunakan siswa atau yang ditempuh siswa untuk memecahkan masalah, merencanakan eksperimen, melakukan eksperimen, dan mengumpulkan serta menganalisis data yang diperoleh dari eksperimen tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Terus adapun ciri-ciri dari metode inquiry yaitu menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Jadi di sini siswa itu ditekankan supaya apa? Supaya aktivitas mereka ini bisa maksimal. Jadi untuk mencari dan menemukan jawaban atau menemukan dari eksperimen tadi. Jadi siswa dituntut untuk aktif untuk mencari dan menemukan permasalahan-permasalahan tersebut. Yang kedua, ciri-cirinya yaitu mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Jadi, ciri-cirinya metode inquiry ini yaitu mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, dan juga mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Jadi di sini kayak lebih ke kognitif ya. Jadi berpikirnya itu dituntut, maksudnya ditekankan agar siswa ini bisa berpikir secara kritis dan juga bisa mengembangkan kemampuan inteleknya sebagai bagian dari proses mental. Seperti itu, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Prinsip-prinsip metode inquiry yaitu yang pertama berorientasi pada pengembangan intelektual, yang kedua interaksi, yang ketiga bertanya, yang keempat belajar untuk berpikir, yang kelima keterbukaan. Selanjutnya langkah-langkah metode inquiry. Yang pertama ada orientasi, yang kedua merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, merumuskan kesimpulan. Selanjutnya keunggulan metode inquiry. Yang pertama menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang. Dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka, sesuai dengan perkembangan psikolog belajar modern. Yang terakhir, dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Yang selanjutnya yaitu kelemahan metode inquiry. Yang pertama, sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Yang kedua, sulit merencanakan pembelajaran. Yang ketiga, memerlukan waktu panjang untuk mengimplementasikan. Yang keempat, keberhasilan belajar masih terpacu pada kemampuan siswa menguasai materi. C. Metode proyek. Menurut Kemendikbud 2013, pembelajaran berbasis proyeksi merupakan metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dalam beraktivitas secara nyata. Menurut Gen 2002, pembelajaran berbasis proyeksi merupakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa untuk melakukan sesuatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Peserta didik secara konstruktif melakukan pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset terhadap permasalahan dan pernyataan yang berbobot, nyata, dan relevan.
Dari dua teori tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berbasis proyek adalah pembelajaran yang menitik beratkan pada aktivitas peserta didik untuk dapat memahami suatu konsep dengan melakukan investigasi mendalam tentang suatu masalah dan menemukan solusi dengan pembuatan proyek. Karakteristik metode proyek: 1. Centrally. 2. Theme question. 3. Constructive investigation. 4. Autonomi. 5. Realisme. Tujuan dari metode pembelajaran proyek yaitu 1. Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam pemecahan masalah proyek. 2. Memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran. 3. Membuat peserta didik lebih aktif dalam memecahkan masalah proyek yang kompleks dengan hasil produk nyata. 4. Mengembangkan dan meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola bahan untuk menyelesaikan tugas atau proyek. Langkah-langkah pembelajaran metode proyek: 1. Menentukan pertanyaan yang mendasar. 2. Mendesain perencanaan proyek. 3. Menyusun jadwal. 4. Memonitor peserta didik dan perkembangan proyek. 5. Menguji hasil. 6. Mengevaluasi kegiatan atau pengalaman. Prinsip-prinsip berfokus pada siswa, mengembangkan konsep diri siswa, memberi kesempatan kepada murid untuk mengasimilasi dan mengakomodasikan konsep, hukum, dan prinsip. Hindari verbalisme. Mendorong pengembangan motivasi kemampuan berpikir siswa. Mengembangkan pembelajaran siswa, memaksakan kesempatan bagi siswa untuk melatih kemampuannya dalam berkomunikasi, memungkinkan membangun proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang ada dikonstruksikan oleh siswa dalam hal struktur kognitifnya, melibatkan keterampilan proses ilmiah dalam menyusun konsep, hukum, dan prinsip, melibatkan proses kognitif potensial dalam merangsang perkembangan intelektual terutama pemikiran tingkat tinggi. Langkah-langkah: 1. Melakukan pengamatan. 2. Mengajukan pertanyaan. 3. Membentuk hipotesis. 4. Melakukan eksperimen. 5. Menganalisis data. 6. Membentuk kesimpulan. Terima kasih. I've told you 1, 2, 3, 4, 5, 6,000 times. Haven't I made it obvious?